Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Destrina Devi, NIM 1860205221064 kelas PGMI 3D. Di sini saya akan memaparkan materi pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum merupakan titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Artinya, dalam mengembangkan kurikulum, fondasi pokok yang dilakukan yakni dengan memilih pendekatan yang ditempuh baik pendekatan dan sistem komando atau inisiatif dari kebutuhan lapangan. Selanjutnya, B. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan cara untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membuat skema dari organisme kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Selanjutnya ada beberapa model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model kurikulum humanistik. Model kurikulum humanistik berpangkal pada pendidikan pribadi yang berdasarkan pada paradigma filsafat progresivisme. Kurikulum ini menekankan pengembangan kepribadian siswa secara utuh dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Sesuai konsep yang dituntut, kurikulum humanistik menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan hanya yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan. Dalam evaluasi kurikulum ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Selanjutnya ada model subjek akademik. Kurikulum subjek akademik bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum ini lebih mengemuamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Terdapat beberapa ciri dari kurikulum subjek akademik yang berkaitan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan dari kurikulum ini ialah memberikan pengetahuan dan melatih para peserta didik untuk dapat menghasilkan ide-ide dalam kegiatan penelitian. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep atau cara yang dapat dikembangkan pada masyarakat luas. Selanjutnya ada model rekonstruksi sosial. Rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsep kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Interaksi dan kerjasama dapat terjadi pada siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan orang di lingkungannya. Dengan kerjasama semacam ini, para siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Pendidikan menurut konsep kurikulum rekonstruksi sosial ini memiliki pengaruh, mengubah dan memberi corak baru kepada masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya ada model teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas, program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material, kurikulum, dan instruksional. Pandangan pertama menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi lebih diarahkan pada bagaimana mengajarkannya, bukan apa yang diajarkan.
Selanjutnya ada model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak ini mengusulkan suatu kurikulum terpadu yang mengajarkan pada siswa hubungan antara gerak yang dipelajari dalam berbagai kegiatan pendidikan jasmani. Perkembangan kognitif dipandang akan meningkat dalam model pendidikan gerak ini karena penerapan model yang memberikan kebebasan pada anak untuk bergerak sesuai dengan pola pikir dan kemampuan geraknya. Dari tugas gerak yang diberikan oleh guru dengan penjelasan verbal tanpa contoh, gerakan dapat meningkatkan hasil penilaian kognitif pada siswa. Selanjutnya ada pendidikan petualangan, suatu proses yang berbasis pada aktivitas yang distrukturisasi menggunakan lingkungan alam atau buatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan inter dan intrapersonal individu atau kelompok. Dan dari kesadaran ini mengembangkan perkembangan person yang positif. Pendidikan petualangan merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas atau sekolah yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang utama agar peserta didik mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih aktif dengan objek langsung dan juga nyata, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Yang terakhir ada pendidikan kebugaran. Secara umum yang dimaksud kebugaran jasmani adalah kebugaran fisik, physical fitness, yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan, yang berarti kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada tanpa menimbulkan kelelahan, yang berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Salah satunya ada kebiasaan olahraga. Olahraga adalah suatu kegiatan fisik menurut cara atau aturan tertentu dengan tujuan meningkatkan efisiensi fungsi tubuh yang hasil akhirnya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu saja materi yang saya bisa paparkan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.